ahlan wa sahlan. Yang ada di wilayah Indonesia Tengah, selamat menikmati sahurnya. Yang ada di Papua sana, ya selamat menjalankan ibadah puasa dan siap-siap melaksanakan sholat subuh. Ustadz, tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa hal, tapi dari konteks ayat Al-Baqarah ayat 177 yang kita bahas ini, ternyata memang Quran menjelaskan bahwa memuliakan anak yatim, juga wanita-wanita lemah, masuk janda-janda, ya, kemudian anak terlantar. Tapi ternyata Quran menjelaskan bahwa ini semua adalah pekerjaan mulia, tapi tidak boleh dieksploitasi. Betul itu, saudara. Dari sinilah saya mau katakan kepada Bapak bahwa kebenaran itu dalam pengertian kita berbuat sesuatu, kita melaksanakan sesuatu, kita tidak perlu untuk diuji, tidak perlu untuk sok-sok kepada orang bahwa kita berbuat sesuatu untuk kepentingan dakwah dan lain-lain, tapi kebenaran itu semata-mata beriman kepada Allah dan berbuat sesuatu untuk Allah dan hari kiamat. Bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Mari, silakan. Sebenarnya kalau kita lihat ayat itu sendiri sebenarnya sudah menjelaskan secara rinci. Bagaimana abang sendiri ya, orang yang berkaitan erat dengan anak yatim sampai 800-an anak yatim itu, itu kan sebenarnya tidak ada motivasi lain. Motivasi kita sebenarnya hanya Allah saja. Dan kita lihat memang Quran menjelaskan ini kan berkaitan sekali ya. Yatim, miskin dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kita lihat konteks ayat memang yatim itu selalu dikaitkan dengan yatim, miskin ya. Kenapa? Karena lebih banyak yatim itu memang dari sudut ekonomi, jadi jatuh pada udah yatim miskin lagi. Maka ayat ini sangat indah. Atizal qurba wal yatama wal masakin. Sudah yatim miskin lagi dijelaskan. Walaupun kedua posisi statusnya itu berbeda, yatim sendiri, miskin sendiri, tetapi Allah sendiri mengaitkan kedua-duanya karena boleh jadi orang yang yatim kemudian juga tidak punya kemampuan secara finansial, ekonomi, itu jatuh kepada miskin, lebih parah lagi kehidupannya. Maka kata Quranul Karim dalam surah Al-Fajr dijelaskan di antara dua sifat manusia mulai dari ayat 17 ini Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia apabila diberi kenikmatan, diberi cobaan kebaikan, enak, kedudukannya tidak pernah ada cobaan dan seterusnya, punya rezeki yang lapang dan seterusnya, apa kata dia? Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku, sedang memberikan kenikmatan. Kalau dikasih ujian, tapi sebaliknya dalam ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Tetapi sebaliknya ketika dia dicoba, disempitkan jalan rezekinya, bukan tidak diberi tapi disempitkan. Jabatannya disedikitkan, dikeluarkan ataupun dibuat masalah dan seterusnya, karena ini dalam kuasa Allah. Yang saya yakin jauh lebih tahu itu. Insyaallah. Apa katanya? Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghina aku. Allah lagi nggak sayang nih katanya. Enak benar dia menjustifikasi dengan cepat memutarbalikkan suasana. Kalau dikasih senang dia memuji-muji Allah. Kalau dikasih cobaan sedikit luar biasa. Masya Allah. Mengeluhnya Mari kita lihat sambungan ayat itu. Apa kata Quranul Karim dalam surah yang sama, ayat yang berbeda? Kalla, sekali-kali tidak. Bukan karena itu. Tetapi balla tukrimunal yatim. Tapi sebenarnya kamu tidak pernah memberi ta'zim, memberi hak-hak anak yatim untuk memuliakan anak yatim. Bagaimana porsi memuliakan anak yatim? Ya salah satunya mengayomi mereka, memberikan mereka makan dan seterusnya. Ini salah satu aspek di mana orang terjadi bencana dan kehidupannya. Karena anak yatim ini sebenarnya kalau ditanya, kamu mau nggak jadi anak yatim? Jadi kita tanya, mau nggak jadi anak yatim? Kalau saya sendiri, karena dari umur 3 tahun saya sudah yatim, saya sendiri nggak mau itu. Allahu Akbar. Dari kecil, abang juga dari kecil kan. Ini kalau nggak yatim nggak jadi orang istilahnya. Itulah hikmahnya. Tetapi oleh karena yatim ini bukan kemauan kita, bukan kita sebagai desainer, ini Allah sendiri, maka kita pun wajib membela itu. Oleh itu Al-Quran berkali-kali mengingatkan posisi anak yatim,
status harta anak yatim, martabat orang yang memuliakan anak yatim. Bahkan Nabi sendiri mengatakan orang yang mengayomi anak yatim, memeliharanya, menyantuninya, bahkan mengusap kepalanya saja dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi memberikan simbol dua tangan. Ana wa kana yatim kahatain. Kahatain biman hakada. Aywa. Jadi dua jari ini diisyaratkan oleh Nabi sebagai sahib, sebagai teman dekat. Kapan? Yaumul qiyamah. Nanti hari kiamat nanti saya dengan orang ini seperti dua jari ini kata. Allahu Akbar. Maka saya sedikit mencuplik sebuah peristiwa sebelum Ramadan tadi di tempat teman saya di Kepulauan Riau. Itu ada sebuah panti ibu-ibu ya. Itu panti asuhan anak yatim. Tapi dengan cobaan Allah itu panti terbakar. Dan terbakar itu yang tinggal hanya tunggulnya saja. Tunggulnya aja itu. Masya Allah. Kemana anak-anak itu mau pergi? Ya. Maka wanita yang telah berkorban mengasuh anak itu, beliau ini seorang banker, dulunya kerja di bank. Dia keluar dari itu demi anak-anak yatim itu. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan Allah memuliakan kita dan kita dapat membantu mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau bicara yatim ini dengan Quranul Karim, seolah-olah Quran tidak memisahkan antara iman dengan yatim itu. Karena dalam Quranul Karim dalam banyak ayat seperti dalam surat Al-Insan ya, bahwa memberi makan orang-orang yang miskin, memberi makan anak-anak yatim, itu termasuk rupanya orang yang didulukan oleh syurga. Ada satu lagi Ustaz, Ibnu Sabir. Ibnu Sabir masuk. Tetapi grade-nya itu kan dia diukur oleh Quran. Ibnu Sabir kan orang-orang yang di jalan Allah ini kan pertama yatim dulu, miskin, baru Ibnu Sabir. Wabnis Sabir ya. Tetapi kita bicara kepada konteks yatim tadi, bahwa dalam surah Al-Insan dijelaskan betapa Allah menghargai. Apa kata Quran Karim? Di antara orang yang menjadi penghuni surga itu bukan sekadar ibadahnya yang banyak, bukan. Perlu diingat, bukan yang puasanya hebat, bukan. Bukan yang sholat tahajudnya sampai dari isya sampai akhir sampai subuh, bukan. Tetapi kata Quran Karim, wa yut'imuna dalam surah Al-Insan juz 29 sebelah kiri, sebelah kanan itu, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan apa itu? Makanan yang mereka sukai. Bukan makanan yang sudah habis terbuang, sudah basi ya Bu ya. Ini kan kebiasaan kita kalau sudah tidak terpakai, baju yang tidak terpakai baru antar rumah yatim. Salah itu. Makanan yang kira-kira sudah mau basi antar ke anak yatim. Itu juga salah, sebab yatim itu status dia, tapi dia manusia seperti kita. Orang kita bisa beli baju baru, kenapa kita kasih dia baju bekas? Artinya dalam konteks ini dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah setiap kita yang mampu harus sadar bahwa ada hak orang lain yang sengaja Allah salurkan lewat kita yang harus mereka terima. Sebutlah itu anak yatim, sebutlah itu fakir, miskin, dan lain-lain. Dan yang kedua, dalam status sosial tidak boleh ada anak-anak Islam, tidak boleh orang-orang Islam, tidak boleh anak-anak fakir dan miskin itu memiliki status sosial yang jauh lebih rendah daripada manusia yang berada. Bisa begitu pengertian? Iya benar. Karena kalau kita lihat status sosial ini kan pembedanya hanya kita aja. Kita garisnya ini kan sederhana sekali, garis ekonomi. Kadang-kadang garis status sosial masyarakat, kerja apa bapaknya, ada ayah atau tidak. Sebab tadi kan kata Ustadz, kalau anak yatim, fakir, miskin, saya lihat ibu itu bagaimana dia kasih makan dulu anak yatim, dia berikan makan dulu anak yatim. Bahkan saya pernah menyaksikan beberapa sisa-sisa anak yatim, sisa-sisa makanan anak yatim itu baru dia makan. Jadi kalau keluarga sepupu, keluarga kami kalau marah sama anak yatim, dia berdiri dengan ganas dan garang. Kau pergi dan tinggalkan rumah ini kalau kau tidak bersedia lagi mengurus anak yatim. Biar aku yang mengurus. Iya benar. Kan luar biasa. Iya benar. Jadi apa ya, agama itu mengajarkan orang dalam mengurus anak yatim itu bukan sesuatu yang sedang-sedang dan bukan setengah-setengah. Iya. Harus menjadi bagian daripada sebuah kenyataan dalam pengabdian kepada Allah. Kira-kira ya. Iya benar.
Kalau kita lihat tadi abang mencuplik ayat di mana ada satu kepastian di sisi Allah bahwa ada hak-hak orang ya. Katakanlah ini anak yatim, keluarga miskin. Memang sebenarnya bukan sebuah praduga, tapi Quran sendiri dalam surah Al-Ma'arij dijelaskan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Jadi pada harta kita ini, kita percaya ini kita ada harta, tinggal besar dengan kecil saja. Cuma kita percaya atau tidak itu firman. Apa kata Quran? Hakul lisail wal mahrum. As-sa'il ini nanti mungkin dijelaskan nanti Ustaz kasih terjemahannya. Dan karena segmen ini ibu, bapak dan jamaah boleh ajukan pertanyaan kepada Ustaz biar apa yang dijelaskan tadi 1-2 bisa diberikan keterangannya. Pemirsa, menjelaskan tentang hak-hak anak yatim ini enak sekali kita dengar, dan saya menyaksikan langsung karena mengurus mereka, membina mereka ya, di pesantren dan panti asuhan di Palu, di Sulawesi Tengah, di Nurul Fala. Karena itu saya harus mengingatkan kepada saudara bahwa anak yatim dengan hak-haknya tetap harus terpelihara dan tidak boleh kita separuh-separuh atau setengah-setengah hati dalam mengurus mereka. Baik pemirsa, setelah yang satu ini saya akan kembali dan masih terus mendampingi Ustadz Dr. Abdul Hakim MA dalam segmen Mutiara Sahur di Damai Indonesia Sahur.